Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa CTV. Kembali lagi dalam program Suara Dewan malam ini yang akan menemani istirahat Anda. Dan langsung saja saya akan memberitahukan bahwa topik kita malam ini yaitu menyongsong Pekan Olahraga Aceh 2018 atau Pora ke-13 tahun 2018 ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh ataupun Pora ke-13 tahun 2018 Aceh Besar ini akan dipusatkan di Kota Janto. Lalu seperti apa kesiapan segala hal dari segi infrastruktur dan yang lainnya, baik kita akan perbincangkan malam ini bersama anggota dewan kita di sini ya. Ada Bapak Hati Ibrahim STMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sudah hadir di studio CTV. Dan beliau merupakan Ketua Fraksi Demokrat Pak. Iya. Ya, dari Komisi 4. Dan beliau juga mantan Ketua KONI Aceh Besar periode 2009-2015. Tentu juga ada hubungannya Pak ya dengan pelaksanaan KONI ke-13 ini di Aceh Besar yang merupakan hasil kerja keras beliau juga ini ya semasa menjabat sebagai KONI Aceh Besar ini Pak ya, sehingga KONI ke-13 tahun ini akan dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar. Cukup luar biasa ini Pak. Dan berikutnya juga ada Wakil Ketua KONI Aceh Besar ya, ada Pak Muzakir SH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir di studio CTV. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi bahwa tema kita malam ini itu menyongsong Pekan Olahraga Aceh tahun 2018. Tentunya ini kerja bersama kita, kerja keras kita juga seperti yang sudah Pak Ibrahim katakan tadi. Nah, tapi sebelum bicara jauh ini ya, coba ke Pak Ibrahim dulu, seperti apa sih Pak perjuangannya dan usahanya ini Pak sehingga pelaksanaan KONI ke-13 terlaksana di Aceh Besar. Ya Bu, terima kasih. Waktu kami mengajukan diri ataupun Aceh Besar mengajukan diri sebagai tuan rumah Pora yang ke-13 di Aceh Besar, memang luar biasa berat saingannya, tetapi berkat doa dan usaha bersama dari unsur elemen yang ada di Aceh Besar, baik itu insan olahraga, baik itu unsur DPRK-nya, dan baik itu pemerintah. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sangat mendukung supaya Pora yang ke-13 bisa dilaksanakan di Aceh Besar. Kita di hari itu banyak peminatnya. Sabang, Aceh Jaya, Aceh Selatan, ada semua mengajukan diri, dan insya Allah berkat lobby dan kerja keras semua unsur KONI Aceh Besar, pemerintah Aceh Besar, dan tokoh-tokoh Aceh Besar, termasuk yang sangat berjasa ayahanda kami yang telah meninggal, Bapak Zainuddin Hamid adapun Lek Bugih, hingga acara itu PON ke-13 bisa kita menangkan dan kita laksanakan di Aceh Besar. Dan insya Allah bisa sukses di bulan November, kalau nggak salah bulan November bisa sukses sebagai penyelenggara, sebagai tuan rumah. Saya berharap unsur KONI sekarang, pemerintah sekarang, DPRK sekarang sangat luar biasa juga untuk mengejar infrastruktur dan seluruh fasilitas pendukung olahraga. Mudah-mudahan seperti yang kita lihat, saya juga berkunjung Janto, hampir semua fasilitas penunjang untuk cabang-cabang olahraga hampir selesai. Dan mudah-mudahan di waktu pelaksanaan, mudah-mudahan tidak ada hujan. Dan kita menjadi tuan rumah yang baik, dan harapan saya juga kita menjadi juara umum. Oke, nah itu sejarah tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Ibrahim seperti apa perjuangannya nih Pak ya untuk menjadikan Aceh Besar sebagai tuan rumah Pora ke-13 tahun ini. Baik, dan tentunya Pak Ibrahim juga sebagai anggota dewan ya dan juga dari Komisi 4 melihat kegiatan ini dan yang dipusatkan di Janto nantinya. Tadi Anda juga sudah mengatakan sudah mengunjungi bagaimana Sport City yang ada di Janto nanti, dan juga artinya sudah siap berapa persen jika ada melihatnya ini Pak? Oke, bisa saya garis bawahi bahwasanya mulai dari pengajuan dana dari Bupati Aceh Besar, Bapak Insyur Mawardi dan Bapak Walid
wakil bupatinya. Beliau sangat instan berkomunikasi baik dengan pemerintahan, gubernur, wakil gubernur, dan kami anggota DPR dari Dapil 1. Ada 11 orang, beliau jumpain semua supaya bisa menguncurkan dana supaya untuk gedung-gedung cabur-cabur bisa cukup dana dan bisa selesai. Dan insya Allah menurut saya monitor sudah hampir sekarang 90% lah. Udah, malahan ada yang 100% sudah siap. Udah siap untuk kita laksanakan value-value yang dipertandingkan di Aceh Besar. Baik, artinya ada beberapa venue-venue sudah 90%. Oke, dalam pelaksanaannya, tapi juga sudah hampir mendekati nih Pak ya di bulan November ya. Sementara ini artinya sudah ada beberapa bulan lagi, tapi juga harus benar-benar siap ya dari segi infrastrukturnya. Baik, coba saya sekarang beralih ke Pak Muzakir ya, dari KONI Aceh Besar, Wakil Ketua KONI Aceh Besar. Pak, ini juga suatu kerja keras ya Pak ya, KONI sendiri untuk benar-benar menyukseskan Pekan Olahraga Aceh ke-13 ini. Seperti apa sih Pak kepanitiaan dan juga bagaimana juga kesiapan Aceh Besar untuk menjadi tuan rumah nantinya? Ya, terima kasih. Seperti disampaikan tadi oleh Pak Ibrahim, bahwa kami secara bersama-sama dulu memperjuangkan bahwa Pora ke-13 itu kita selaku tuan rumah. Alhamdulillah berkat dukungan dan support dari semua komponen masyarakat, ya kita raih hal itu. Nah, namun pada pelaksanaan hari ini kita lihat apa yang telah disampaikan oleh Pak Ibrahim tadi, bahwa itu ada infrastrukturnya sudah hampir rampung. Namun secara teknis juga banyak yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah, termasuk di dalamnya komponen-komponen daripada cabang itu sendiri. Jadi mudah-mudahan ya sebagaimana harapan kita semua, Pora ke-13 ini ya sukses. Mungkin. Oke, nah kemudian untuk kesiapan dari kepanitiaannya nih bagaimana Pak? Artinya kan tidak hanya dari segi infrastruktur, tapi juga banyak hal yang lainnya tentu yang disiapkan. Seperti apa? Ya, itu jelas bahwa setiap event olahraga baik itu tingkat daerah maupun nasional itu kan sudah terbentuk tim khusus. Dari tingkat provinsi dalam hal ini Pora itu ada KONI Aceh, terus kemudian KONI Aceh nanti membentuk panitia pelaksana Pora, penyelenggara Pora, PP Pora dalam hal ini itu sepenuhnya hari ini dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar yang hari ini sudah terbentuk dan diketuai langsung oleh Pak Sekda kita, Pak Iskandar. Oke, artinya ada beberapa persiapan juga dan ini juga sudah pada tahap yang sudah tahap akhir ini Pak ya. Kalau kita ingin dari segi infrastruktur dan juga ini sudah finishing kah, ini kan sudah memasuki bulan September juga. Iya, tinggal boleh dikatakan tinggal ngitung hari ini. Ya, pelaksanaan yang dijadwalkan sebagaimana telah dipublikasikan itu akan dilaksanakan pada tanggal 18 bulan 11 tahun 2018. Nah, kita tinggal menghitung hari. Benar. Jadi dari berbagai aspek itu menurut hemat kita itu sudah disiapkan jauh-jauh hari, termasuk menyangkut dengan teknisnya. Kan dia pelaksanaan Pora ini sepenuhnya kan ada delegate masing-masing cabang, ya, sehingga ada komunikasi antara PP Pora, pemerintah dan delegate itu sendiri dari pemprov-pemprov yang ada. Oke, artinya ini juga sudah sangat siap sekali nih Pak. Ya, dari pandangan kita sudah begitu luar biasa. Ya mudah-mudahan. Mungkin saya tambahkan sedikit. Mungkin cabur-cabur yang dipertandingkan kalau nggak salah saya 29 cabur. Tadi sebelum kita mengajukan sebagai tuan rumah, kita mengajukan proposal-proposalnya. Proposal-proposal detail bagaimana sistem pelaksanaan, bagaimana sistem pembiayaan dan sebagainya. Maka seluruh kabupaten kota dituntut proposal yang kita ajukan dulu. Jadi pemerintah dulu maupun pemerintah sekarang harus sinkron. Jadi janji-janji kampanye kita dulu sebagai tuan rumah harus kita penuhi. Makanya itu tidak boleh
lepas dari random yang telah kita tawarkan. Baik. Karena kita dulu berkali-kali kita ajukan paparan, baik itu di KONI, baik itu rapa-rapa KONI misalnya di Hotel Hermes dan sebagainya, baik itu di Langsa dan sebagainya. Jadi kita mengajukan proposal supaya orang yakin. Semua kabupaten kota yang mengikuti itu memegang proposal itu. Oke. Makanya pemerintah sekarang memegang random itu, dan insya Allah dulu ketua panitianya langsung dijabat oleh Bapak Iskandar, dulu juga beliau sebagai salah seorang pemimpin cabur dan berperan aktif di pengajuan kita sebagai tuan rumah dulu. Makanya dia sekarang sebagai ketua, dan insya Allah saya yakin memang di mana sih nggak ada kekurangannya, kita akan coba semaksimal mungkin supaya ini kelemahan-kelemahan di tempat lain bisa kita perbaiki. Dan sekali lagi saya mengharapkan Asia Besar betul-betul menjadi tuan rumah yang baik melayani tamu dan bisa meraih kesuksesan, bisa mendapat juara umum dengan bukan masalah tuan rumah, tetapi betul-betul hasil perjuangan atlet-atlet dan cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan dari untuk putri dan putra Asia Besar. Oke, baik. Dan nanti kita akan bincangkan lagi seperti apa sih kesiapan dan juga menyongsong Pekan Olahraga Aceh tahun 2018 pemirsa. Kami akan berhenti sejenak dan istirahat sejenak dengan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Dewan.